Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dan sahabat pencinta IPA. Kali ini kita akan membahas tentang mikroskop dan tujuan percobaan kita kali ini teman-teman. Yang pertama, memahami sifat-sifat dan besaran-besaran yang terkait dengan lensa cembung. Kemudian yang kedua teman-teman, untuk menentukan perbesaran mata berakomodasi teman-teman. Kemudian alat dan bahan yang digunakan, yang pertama 2 buah lensa cembung. Satu lensa ini kurang lebar tapi agak tebal teman-teman, yang ini lebar tapi tipis, dan jarak fokusnya ini kita sudah mengetahui teman-teman 20 cm, sementara yang ini jarak fokusnya belum kita ketahui. Kemudian yang berikut ini teman-teman, stand lensa kita pasang begini ya. Kemudian sumber cahaya HP dan bangku optik. Nah, sekarang teman-teman, langkah pertama kita akan menentukan jarak fokus pada lensa ini ya, yaitu dengan menempatkan lensa di bangku optik dan di depannya ada layar. Kemudian kita tentukan jarak fokusnya, yaitu dengan menggeser-geser lensa atau sumber cahaya ini. Sekarang ya, kita menggeser sumber cahaya ya sampai benar-benar terfokus dan paling kecil dan terang. Nah, ternyata kita dapatkan di sini teman-teman. Ya, dari sumber cahaya ini ke lensa disebut sebagai jarak benda, dan dari lensa ini ke layar kita sebut sebagai jarak bayangan. Dan ternyata teman-teman di sini menunjukkan ya jarak 10. Ya, dari lensa ke layar, dan dari sini juga adalah 10. Ada di sini 20. Sekarang teman-teman kita akan merumuskan ya untuk mendapatkan jarak fokus lensa tersebut. Ya, kita gunakan persamaan umum lensa ya, super F sama dengan super S tambah super S aksen ya, super 10 tambah super 10, 2/10 teman-teman, sehingga kita peroleh jarak fokus lensa ini adalah 10/2 sama dengan 5 cm. Yang berikut teman-teman, untuk menerapkan sebagai asas kerja mikroskop setelah kita mendapatkan tadi jarak fokusnya ya 5 cm, maka sekarang kita tetapkan bahwa lensa yang dekat dengan tanda panah yang kita buat ini teman-teman, kita sebut sebagai lensa objektif, dan ini sebagai lensa okuler. Nah, sebagaimana ini teman-teman pada mikroskop, ini lensa objektif yang dekat dengan perparat dan di atasnya lensa okuler. Jarak antara lensa objektif dan lensa okuler sama dengan panjang mikroskop, sama dengan ini teman-teman. Nah, sekarang kita akan melihat bayangan yang ada di dalamnya pada jarak 5 cm ini teman-teman. Ternyata bayangan yang ada di dalamnya kalau kita lihat teman-teman, ya maya, tegak, dan diperbesar. Mungkin kita bisa lihat di dalam layar kaca ini teman-teman. Ya, ya ini teman-teman, ya ini nampak ya gambarnya. Kemudian yang berikut teman-teman, ya kita akan menerapkannya pada asas kerja mikroskop, yaitu dengan cara kita akan ya menggeser lensa objektif ini ya sejauh menjauhi jarak fokus, tapi tidak boleh melebihi 2 kali jarak fokus. Tidak boleh melebihi jarak 10 cm, 6, 7, 8, atau 9. Atau mudahnya teman-teman, kita hanya menggeser mundur untuk menjauhi ya objek yang kita mau lihat dengan cara menggeser sampai terlihat ya bayangan di dalamnya terbalik. Nah, sekarang di angka 7 dia terbalik teman-teman. Ya, sifat bayangan yang terbentuk pada posisi ini teman-teman ya adalah, kalau kita lihat, terbalik, diperbesar, dan nyata. Kalau tadi sebelumnya pada jarak 4 cm atau 5 cm maya, tegak, diperbesar teman-teman. Nah, sekarang kita akan posisikan begini teman-teman.
Nah, sekarang kita akan melihat bayangan yang ada di dalamnya. Ya, bagaimana bayangan pada ini teman-teman. Ya, ini ini teman-teman. Kelihatan tegak teman-teman. Ya, ini hanya karena kita menggunakan kamera. Kita ketahui bahwa sifat kamera adalah ya terbalik, ya, kemudian di terhadap benda. Ya, padahal kalau kita lihat secara biasa teman-teman, anak panah ini justru ke bawah, ya terbalik. Nah, yang berikut teman-teman, kita akan menghitung jarak bayangan pada jarak 7 cm. Ya, jarak bayangan lensa objektif ini. Yaitu kita gunakan persamaan lensa juga FOB, nomor 1 tadi teman-teman. Nomor 2 sama dengan 1/S OB tambah 1/S aksen OB. Ini jarak bayangan. Sehingga 1/S aksen OB sama dengan 1/FOB kurang 1/S OB. 1/5 kurang 1/7. Sama dengan 2/35. Atau S aksen OB teman-teman 35/2. 17,5 cm. Maksudnya teman-teman, kita telah memperoleh diukur dari 7 cm ini ke sini teman-teman, ya ke sini jarak sampai ke sini 17,5 cm, dan kita mendapatkan di posisi ini teman-teman 25, kita beri tanda ya. Kalau kita hitung 17,5 sampai di sini, dan ini dari sini ke sini teman-teman merupakan jarak bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif, yaitu nyata, terbalik, dan diperbesar. Nah, setelah itu kita akan menghitung perbesarannya teman-teman. Ya, perbesaran lensa objektif sama dengan S aksen OB per SOB sama dengan ya 17,5 dibagi dengan 7. Ya, SOB-nya 7, yaitu 2,5 kali teman-teman perbesarannya. Sedikit kita akan menjelaskan teman-teman tentang perbedaan antara ya bayangan maya dan nyata. Ya, maya tadi tatkala kita pada posisi 4 cm atau 5 cm di sini, kita melihat, maksudnya begini teman-teman. Ibaratkan ini adalah lensa, ya lensa objektif ini, mata kita ada di sini, ya. Kemudian preparat ada di sini, ya. Ini tanda panah ke atas, teman-teman. Maksudnya nyata itu, iya, maya. Ini kita bagi dulu bahwa yang dekat dengan mata itu namanya belakang. Yang dekat dengan preparat itu atau tanda panah itu adalah depan. Nah, sehingga jika dikatakan maya, bayangan berada di sini tegak, ya, berada di sisi lensa ini teman-teman. Karena lensa ini punya dua sisi. Ya, sisi depan tempat kita belakang tempat kita melihat, dan di sini namanya depan tempat preparat, dekat dengan preparat. Jadi akan terlihat di sini agak bayangan ada di sisi sini, disebut maya. Nah, sekarang tatkala kita ya melihat preparat ini teman-teman, ya pada posisi nyata, berarti bayangan ada begini, agak terbalik, panahnya ke bawah, dan kita melihat di sini agak melengkung. Ya, akan jelas jika kita melihat dengan langsung teman-teman. Ya. Nah, kemudian yang berikut teman-teman, bagaimana menerapkan asas kerja lensa ini, terapannya pada mikroskop teman-teman. Ya. Kita ketahui bahwa kita memposisikan lensa tadi pada jarak objektif ini, ya, di posisi 7, yang jarak lensa objektif ini 17,5. Nah, sekarang lensa mempunyai jarak fokus 20 cm. Berarti kita akan memposisikan pada jarak 20 cm di sini. Nah, begini teman-teman. Ya, kita hitung dari sini sampai 20 cm ke sini. Ya, pada posisi itu kita akan melihat dengan bayangan mata berakomodasi
maksimum. Mata ya, tidak berakomodasi. Nah sekarang teman-teman kita akan melihat ya ternyata kita melihat di dalam ya bayangan agak buram dan tidak terlalu jelas. Tapi sifat bayangannya terbalik, sifat bayangannya tegak, diperbesar dan maya. Ya, maksudnya teman-teman, ya dari benda ini diperbesar oleh lensa objektif. Ya, di sini jarak bayangannya. Bayangan oleh lensa objektif merupakan benda oleh lensa okuler. Ya, jadi lensa okuler ini hanya sifatnya loop, memperbesar bayangan objektif. Jadi bayangan objektif tadi adalah terbalik. Ini sekadar memperbesar sehingga dikatakan kelihatan terbalik, tapi sesungguhnya dia adalah tegak karena ini hanya memperbesar saja bayangan objektif. Tetapi terhadap preparat ini teman-teman, terhadap lensa okuler adalah dia terbalik. Nah, kemudian yang berikut teman-teman, jarak antara lensa okuler dengan lensa objektif ini sama dengan panjang mikroskop ini. Nah sekarang untuk kita mendapatkan bayangan yang lebih jelas dan lebih besar, maka lensa okuler ini kita geser mendekati lensa ya objektif sebagaimana ini teman-teman. Ya, ini tadi bayangan tepat jatuh di jarak fokus okuler di sini. Ya, sehingga bayangannya itu pada saat mata tidak berakomodasi, ini teman-teman, bayangan di jauh tak berhingga. Maksudnya teman-teman, bayangan di jauh tak berhingga sebab jarak fokus lensa okuler itu sama dengan jarak fokus sama dengan jarak benda okuler di sini. Ya, kalau kita rumuskan begini maksudnya teman-teman. Seper S seper F OK sama dengan seper S aksen OK tambah seper S OK. Ya. Karena ini sama dengan ini teman-teman, yaitu 20 cm. Ya. Karena ya kita akan mencari dulu jarak bayangan S OK. Ya. Ya, di sini S OK. S aksen OK. Ya, kita ketahui bahwa ya jarak fokus sama dengan jarak benda. Jadi di sini seper 20. Sehingga kita peroleh seper S aksen OK, teman-teman semuanya. Seper 20 kurang seper 20 sama dengan 0. Jadi seper S aksen OK sama dengan 0. Jadi S aksen OK-nya itu sama dengan tak hingga. Jadi bayangan jauh di tak berhingga. Hanya teman-teman, ya keuntungan daripada melihat dengan mata tidak berakomodasi, pertama mata itu rileks dan mata tidak capek untuk pengamatan yang lama. Ya, untuk mendapatkan bayangan yang lebih jelas dan terpercaya teman-teman, ya dan lebih besar, maka kita melakukan dengan pengamatan dengan mata berakomodasi, yaitu dengan cara ya menggeser-geser lensa okuler ini mendekati lensa objektif. Ya, begini teman-teman. Ya. Nah, sama dengan mikroskop ini. Ini sebagai makrometer di atas teman-teman, digeser-geser naik turun. Nah, ini sama dengan ini, dan sementara ini mikrometer sama dengan menggeser-geser ini teman-teman. Ya. Kemudian kita akan menghitung ya perbesaran kita tadi dari mata berakomodasi, tidak berakomodasi, kemudian kita menggeser ya kurang lebih 4 atau 5 cm untuk mendapatkan bayangan yang lebih jelas. Itu pada mata berakomodasi maksimum. Jadi ya perbesaran bayangannya teman-teman, MOK sama dengan SN per FOK tambah SN per X. Ya. SN per FOK tambah untuk mata
normal teman-teman, berarti jarak bacanya 25 cm. Ya, 25 per. Nah, untuk X ini daya akomodasi mata tentu berbeda setiap orang teman-teman. Ada mata miopi dan ada mata hypermetropi. Nah, sekarang anggaplah mata kita adalah mata normal. Berarti di sini juga 25. Sehingga SN per FOK tambah A1. Pada dasarnya teman-teman sama dengan loop. Ya, sama dengan loop. Ya. Nah, kemudian kita masukkan data-data SN jarak baca normal 25, ini 20 teman-teman, tambah 1 sama dengan 25 bagi 20 1,25 tambah 1 sama dengan 2,25. Sehingga perbesaran akhir total mata berakomodasi maksimum teman-teman kita peroleh perbesaran objektif kali karena kelipatan perbesaran okuler. Sehingga kita peroleh 2,5 kali 2,25. Sehingga 5,625 kali perbesarannya teman-teman. Nah, inilah perbesaran akhir yang kita peroleh. Dan sifat bayangannya teman-teman, jika kita melihat di dalamnya, itu maya tegak terhadap lensa objektif, bayangan lensa objektif, tapi terbalik terhadap benda dan diperbesar. Ya, kita akan melihatnya di dalam teman-teman. Ya, ini. Ya. Ya, akan nampak ya ini teman-teman. Bayangan akhirnya yang kita lihat di sini. Ya. Kemudian selanjutnya teman-teman, apa yang kita peroleh dari percobaan ini? Ya, perbesarannya 5,625. Jadi perbesarannya teman-teman ya terlalu kecil untuk mikroskop, karena ini hanyalah menggambarkan lensa ini. Karena kita ketahui bahwa lensa ini teman-teman jarak fokusnya terlalu besar sehingga tentu perbesarannya ya kecil. Beda dengan mikroskop ini teman-teman sudah dirancang untuk dengan menggunakan lensa yang kecil sehingga jarak fokusnya ya kecil, sehingga jarak perbesarannya juga besar sampai ratusan kali. Demikian pembahasan kita teman-teman, dan dapatkan lagi video-video kita berikutnya, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.